Latar belakang pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kemampuan siswa sebagai generasi penerus bangsa. Prestasi belajar siswa tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas manajemen pendidikan. Manajemen mutu pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, kurikulum yang relevan, dan strategi pembelajaran yang efektif. Yang kedua, konsep manajemen mutu pendidikan. Konsep manajemen mutu pendidikan adalah pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Aspek penting dari konsep ini adalah yang pertama, pengendalian kualitas. Ini adalah sistem internal di institusi pendidikan untuk menjaga dan meningkatkan standar pendidikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Pengendalian kualitas mencakup berbagai aktivitas seperti pemantauan proses pembelajaran, penilaian performa belajar, dan analisis hasil belajar peserta didik. Yang kedua, audit kualitas. Audit kualitas berfungsi sebagai pengawasan eksternal yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa institusi pendidikan memiliki sistem pengendalian mutu yang tepat. Proses ini umumnya dilakukan oleh lembaga akreditasi atau badan mandiri yang berwenang untuk mengevaluasi mutu pendidikan. Yang ketiga, ada kebijakan kualitas pendidikan. Kebijakan ini mencakup berbagai regulasi dan pedoman ditentukan oleh pemerintah atau institusi pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan. Selanjutnya, strategi manajemen mutu dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, strategi manajemen pendidikan harus berfokus pada hal-hal berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum yang relevan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi tenaga. Yang ketiga, pendidik. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Dan yang kelima, pemberdayaan orang tua dan komunitas. Adapun faktor pendukung dan penghambat implementasi manajemen mutu pendidikan. Implementasi manajemen mutu pendidikan memiliki berbagai faktor pendukung dan penghambat yang perlu diperhatikan. Kedua faktor tersebut yaitu yang pertama, komitmen kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan komitmen dari pihak manajemen sekolah atau institusi pendidikan sangat penting untuk menghasilkan implementasi manajemen. Pemimpin yang berkomitmen akan mendorong budaya kualitas dan pemberian dukungan yang diperlukan. Partisipasi stakeholder. Keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan termasuk siswa, orang tua, guru, dan masyarakat sangat penting untuk mendukung implementasi manajemen mutu 2. Partisipasi ini memastikan bahwa kebutuhan dan harapan semua pihak dipenuhi. Faktor penghambat. Resistensi terhadap perubahan. Salah satu hambatan adalah resistensi dari guru, staf, atau manajemen terhadap perubahan yang diperlukan. Untuk implementasi manajemen mutu, perubahan seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap status quo, yaitu ada keterbatasan sumber daya baik itu finansial, manusia maupun material dapat menghambat implementasi manajemen mutu. Tanpa sumber daya yang memadai, sulit untuk mencapai standar kualitas yang diinginkan. Komunitas yang buruk antara manajemen, guru, dan staf dapat menghambat implementasi manajemen mutu 2. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan. Implikasi strategi manajemen mutu terhadap prestasi belajar siswa. Strategi manajemen mutu memiliki implikasi yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pengajaran melalui penerapan pendekatan manajemen kualitas. Pengajaran dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan serta mengembangkan profesional kepada para pendidik yang terlatih. Di dalam pembelajaran, dalam strategi manajemen kualitas, seringkali teknologi digunakan untuk mendukung proses pendidikan. Teknologi berperan dalam menyajikan materi belajar yang interaktif, membuka akses berbagai sumber pendidikan, dan mempermudah komunikasi antara guru dan siswa. Jadi kesimpulannya, manajemen mutu pendidikan memegang peran penting dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penerapan strategi yang tepat seperti pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, meningkatkan kompetensi tenaga didik, optimalisasi sarana dan prasarana, serta melaksanakan evaluasi berkelanjutan. Institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar mendukung perkembangan siswa secara maksimal. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.